Strike! Akhirnya senior saya strike. Kemarin cuaca kurang bagus ya mas? Iya. Nah 2 hari bagiannya cuaca kurang bagus. Enak sih sebenarnya cuaca, cuman arusnya kadang jalan kadang enggak. Terus juga ikannya mas-masan karena airnya tinggi banget ya mas. Iya, kemarin tahunnya kita dingin tuh, begitu kita angkat, kita pegang, ikannya dingin banget, beku. Karena udah menjelang malam, ikan bobotnya udah mulai hilang. Tadi ikan bobot semua. Dari jaket. Wah, memang kalau senior santai banget ya menaikkan ikannya. Tanpa perlawanan berarti, seekor kurisi landed dengan mulus ke atas kapal. Kurisi deh, mantap. Gak terlalu besar tapi ini ikan enak dimakan lah. Habitat ikan kurisi ini biasanya hidup di dasar laut yang berlumpur dan karang. Ikan ini biasa hidup bergerombol di dasar laut dan tidak bermigrasi. Saya dapat lagi, ini sebenarnya bukan size bagus ya. Ini cuma ikan-ikan untuk enak dimakan. Jadi ini ikan cablak. Maksudnya namanya ini pink snapper, dia masih keluarga kakap ya. Biasanya saya nyarinya dulu, zaman dulu, ini kalau diajarin sama itu tuh. Ini, dia suka ngajarin saya. Nyarinya jangan ikan segini, suruh nyarinya ikan gede. Tapi ini baru perempuan, nanti malam mudah-mudahan kita dapat yang besar. Mancing mania, strike maning. Strike Back Mania, kali ini saya akan memancing di daerah SMR atau Simon Reef yang berada di perairan Lampung. Perjalanan saya menuju spot kali ini membutuhkan waktu hingga 5 jam perjalanan. Mancing kali ini serasa begitu spesial karena saya ditemani senior saya, Dudit Widodo, dan juga 2 lady angler. Mantap! Pagi ini kita udah sampai di satu spot pertama. Ini di depan Krakatau. Kalau dilihat sebelah kanan saya itu ada anaknya Krakatau. Ternyata di sini juga udah ada 2 kapal lain juga yang emang udah sampai duluan. Jadi kita mau coba nih. Di kedalaman 80 meter ada ikan apa aja di sini. Mantap. Teknik yang biasa digunakan di Selat Sunda ini adalah jigging dan juga dasaran. Umpan segera saya mainkan. Strike. Kita baru nyampe ngejangkar kedalaman 150 meter. Wah, kira-kira ikan apa yang menyambar umpan metal jig saya ya? Yang lawan sama sekali apaan? Kenapa kali ya? Wow, rupanya ikan penghuni laut dalam yang berhasil saya naikkan. Raja Gantang. Nih, di sini bilangnya ikan raja gantang. Ini emang ikan-ikan dasar, ikan-ikan laut kedalaman. Lihat dari cirinya. Ini juga dia udah kompresi, si matanya sampai keluar. Ini loh, apa namanya? Badannya dingin banget. Jadi mungkin di bawah emang lagi dingin suhunya. Jadi ini bener dingin banget, berasa banget kayak es batu. Coba di kamera. Iya. Salah satu ciri-ciri ikan laut dalam. Mancing mana strike back. Mantap. Ikan raja gantang atau purple spotted big eye merupakan ikan yang hidup di sekitar terumbu karang dan daerah berbatu. Ikan ini biasanya berada di kedalaman 20 hingga 200 meter. Fish on! Sesekali ikan melakukan perlawanan, namun tidak meruntuhkan tekad pemancing Bekasi ini untuk bisa menaikkan ikan. Tarik ulur pun terus terjadi antara Dimas dan ikan yang memakan umpannya. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Dimas. Seekor ikan kakap batu atau biasa disebut ikan jarang gigi berhasil naik ke atas kapal. Gimana tarikan Om Dim? Mantep banget ya kan? Wih. Pagi-pagi udah sarapan kenyang, narik ikan induk di tengah laut. Wah gila emang. Sombong emang kalau misalnya orang bilang sombong banget.
Pagi-pagi biasa mancing lele. Dapetnya ikan ginian. Bener. Beda nggak rasanya sama kolam? Beda banget. Wih. Laut itu emang bener-bener dahsyat ya. Bener. Wih. Kenapa orang-orang itu pengen ke laut terus? Bro? Ternyata begini ya. Mancing mania strike back, mantap! Kini giliran lady angler kita yang mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Udah, strike lagi. Dengan menggunakan teknik dasaran, umpan potongan ikannya pun membuahkan hasil. Tidak mendapatkan perlawanan berarti, Pilia dengan tenang terus menggulung reelnya. Akhirnya, seekor ikan dari keluarga snapper berhasil ia naikkan ke atas kapal. Mancing mania strike back, mantap! Strike back mania, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan nih, Pilia, lady angler asal Bekasi yang suka mancing dari kolam ke kolam. Mantap. Kesukaannya memancing dikarenakan sering menonton acara Mancing Mania di Trans 7 nih. Wah, mantap! Tidak adanya ikan besar yang didapat, membuat kapal kembali bergeser untuk mencari spot baru. Saat perjalanan menuju spot, rupanya goyangan KM Lutfi membuat Pilia mual. Wajar ya, karena ini memang jadi pengalaman pertama Pilia mancing di tengah laut lepas. Arus yang kencang dan ombaknya cukup besar bisa membuat mual orang yang baru pertama kali mencicipi spot di sini. Sabar ya, Pil. Kapal kembali parkir di spot. Serentak seluruh pemancing langsung menurunkan kembali umpannya, baik metal jig ataupun umpan dasaran. Tidak perlu menunggu lama, umpan Supri mendapatkan sambaran. Fish on! Strike! Dalam nih guys. Dengan asiknya, ia memompa joran untuk segera menaikkan ikan. Arus yang cukup kuat tidak menyulitkan sang ketua dari tim Paradise Fishing ini melawan kekuatan ikan. Nih Kak, kita harusnya kenceng pakai J-nya, J12. Gede, jadi berat. Inilah salah satu resiko mancing dasaran di laut dalam. Jika arus cukup kencang, kita harus membesarkan ukuran pemberatnya agar umpan dapat tenggelam hingga dasar laut. Akhirnya seekor ikan dari keluarga Trevely berhasil dinaikkan ke atas kapal. Mantap! Ikan Trevely atau ikan kue memang salah satu ikan petarung yang hidup di karang atau batu di dalam laut. Ikan ini terkenal dengan tenaganya yang cukup kuat. Wajar jika Trevely sangat disukai oleh para pemancing. Mancing mania strike back, mantap! Rupanya Wawan yang mancing di posisi yang sama juga mendapatkan sambaran. Fish on! Dari lengkungan jorannya, kemungkinan ikan yang didapatkan berukuran cukup besar. Dengan konsisten, Wawan terus menggulung reelnya agar ikan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Sepertinya ikan yang ia dapatkan merupakan penghuni dasar karang. Gede. Benar saja, seekor kerapu jenis kertang berhasil ia naikkan ke atas kapal. Berubah. Wah, ini sih bukan mau lewat, tapi sengaja mau ngejek senior saya karena belum dapat ikan. Dasar ini sombong banget yang dapat. Sabar ya Mas Dudit. Wah, sepertinya kali ini kapal parkir di tempat yang tepat nih. Mencoba peruntungan bermain spoon di permukaan, umpan Gayatri malah membuahkan hasil. Fish on! Strike bro! Wey, mantap ini! Walaupun dimakan di permukaan, tarikan dari ikan cukup merepotkan lady angler asal Bali ini. Namun tidak membutuhkan waktu lama untuk Gayatri menaikkan seekor rainbow runner ke atas kapal. Oke, mantap. Kang pegang lepas dulu Kang.
nih guys. Mantap banget. Akhirnya Tarikannya. dapat juga. Akhir ini. dapat juga. Akhirnya. Wah, jatuh nggak apa-apa ya. Jadi tadi Akhirnya, pakai mantap casting juga. ya? Betul. Gulung-gulung cepat Betul. dapat. Dapat. Apa ini namanya? Ikan rainbow. Rainbow runner. Warna-warni. Salem kalau orang sini bilang. Oh, salem. Iya, betul. Oke. Masaknya kan? Masak apa ini kita hari ini? Masak apa Masak nih? ikan ini aja nih yang kayak dapet nih. Berarti cooking with Gaya. Oke. Oke, mancing mana strike back? Mantap. Wih deh. Oh ya, saya mau kenalkan dulu nih, satu lady angler dari tim Paradise Fishing kali ini. Kecintaannya Gayatri terhadap dunia mancing ia peroleh dari keluarganya. Wajar ya, biasanya orang Bali mah hiburannya nggak jauh-jauh dari laut. Manuver ikan di permukaan yang cukup bebas mengharuskan saya mencari tempat yang lebih nyaman untuk menghadapi perlawanan ikan. Bray, strike Bray. Yo, aku di belakangmu kakak. Udah diuber dari belakang. Menggunakan tali PE ukuran kecil, saya tidak mau memaksakan menarik ikan dengan cepat. Selain untuk merasakan sensasi tarikannya, ini juga menghindari tali agar tidak putus. Akhirnya, seekor rainbow runner atau salem berhasil takluk di tangan saya. Oh, masuk dia berat. Lepas aja, takut dong. Rainbow lah. Rainbow runner. Salah satu ikan pelagis yang kenceng banget tarikannya. Lumayan sih kalau buat casting. Karena juga ini juga ikan konsumsi yang cukup enak. Mancing mana strike back, mantap. Rainbow runner atau salem merupakan salah satu ikan perenang cepat. Ia hidup bergerombol dan biasa main di permukaan hingga tengah air laut. Strikeback Mania, KM Lutfi, kapal yang saya gunakan mancing kali ini menjadi kapal charter terbesar untuk di daerah Banten. Kapal ini dilengkapi 2 kamar mandi, dapur, ruang santai, hingga kamar tidur yang bisa dipakai istirahat hingga 20 orang. Mantap! Fish on! Pilia nih berangkat masih enak ya Bel? Masih enak, Pas Om. nyampe spot udah mulai nih, diem aja. Biasanya dia orangnya ceria banget, diem ya. Ternyata emang biasa mancing di kolam sama di sungai, kita bawa ke laut tewas juga ternyata. Tapi ya gini, kalau pemancing nih dikasih strike hilang semuanya, buyar pusingnya. Tidak adanya perlawanan berarti dari ikan membuat Pilia dengan mudah menggulung tali masuk ke dalam reel. Seekor ikan pogot berhasil ia naikkan ke atas kapal. Ikan ayam-ayam. Oh, Namanya apa? Om, ini ikan apa, Om? Ini ikan pogot Pil namanya. Banyak yang bilang juga ayam-ayam. Kenapa dibilang ayam-ayam? Karena ini kalau dimasak, ini kan keras banget. Ada yang bilang jaket apa gitu. Pokoknya ini karena ini keras banget kulitnya. Oh iya. Keras banget. Tapi ini kalau dibakar, dibuka kulitnya, itu dagingnya Enak, Om. putih, rasanya kayak ayam. Kayak ada taringnya ya, Om? Nanti jangan sekali-sekali masukin jangan sekali-sekali masukin tangan ke mulut ya, karena ini keras banget. Karena dia emang makannya karang, jadi emang kuat banget ya gigitannya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Wih. Kedua lady angler, Pilia dan Gayatri, berinisiatif untuk memasak ikan yang tadi berhasil kita dapatkan. Sebelumnya Pilia meminta tolong salah satu ABK kapal untuk membersihkan ikan rainbow runner yang didapat oleh Gayatri. Bukan hanya salem, kerapu juga ikut dalam bahan yang akan dimasak. Rencananya mereka berdua mau buat ikan balado. Wih, mantap nih kayaknya. Balado memang sering dipilih nelayan atau pemancing sebagai menu masakan. Selain mudah membuatnya, ikan balado memang pas dinikmati di tengah laut saat kepala mulai pusing karena goyangan kapal. Halo baru mancing, udah jadi nih makanannya. Apa nih namanya? Nama makanannya apa nih? Ini namanya ikan goreng balado. Ini masakan kita Nyanyi dong. berdua. Ah, sambala balado. Dia udah lapar ya. Selain ikan balado yang dibuat kedua lady angler ini, rupanya ABK kapal juga sudah menyiapkan masakan lainnya juga nih. Saat mancing kita saling bersaing, tapi jika sedang makan seperti ini, kita bisa sangat akrab seperti keluarga. Nih baladonya Pilia sama
Kayak enak, mantep banget. Terus ikannya juga tadi pakai kerapu ya? Makanya lembut banget, nyerap juga bumbunya. Terus tadi kalau kata Mas Lid, ikannya baru sekali mati, jadi masih segar banget, masih enak banget. Cuman kurang pedas dikit, biar segar. Tapi mantap. Kita bikin lagi yang Setelah tenaga pulih, setelah diisi makanan, kini saatnya mencari ikan yang biasanya lebih agresif pada malam hari. Fish on! Sepertinya senior saya sedang on fire nih. Dudit Widodo membuka strike malam hari ini. Ya. Kalau dulu saya cuma nonton di TV, sekarang saya lihat langsung. Bapak mancing Indonesia ini strike. Nyamber juga ya. Karena saya udah lama nggak nyobain bareng mancing, sekarang saya dikerjain nih mas. Chef Anwar. Menggunakan gimbal atau sabuk membuat Dudit Widodo lebih nyaman melawan perlawanan ikan. Lama gue nggak pernah strike nih, baru strike ini juga diajarin sama Bang Cepi. Kata Bang Cepi nariknya pelan-pelan aja, gak usah dipaksa katanya. Untuk menaikkan ikan dari kedalaman puluhan atau ratusan meter, kita tidak boleh tergesa-gesa agar badan tidak cepat lelah. Kalau untuk urusan seperti ini, senior saya lebih paham nih. Kita kasih minum dulu buat senior. Ya, Mas minum dulu Mas. Mau kopi nggak kopi? Kopi gimana kopi Mas? Kopi. Ini nggak panas Mas, ini nggak panas. Ini apa nih? Realnya ngebul. Kita kasih ini. Jadi saya udah lama sekali nggak strike. Ini karena ada kamera aja. Kalau nggak ada kamera, gue kasih orang lain suruh narik. Wah, emang paling bisa nih senior saya. Tapi enak juga, udah lama nggak narik ikan besar. Woi, udah berapa lama nggak narik ikan besar Mas? Udah berapa lama nggak narik ikan besar? Pasti sih, tapi ikan besar di kolam-kolam. Kalau di laut, kadang-kadang ikan besar ya di kolam ya, beratnya 7 kilo, 10 kilo. Nggak seberat ikan di laut yang beratnya cuma 7 kilo. Bener-bener. Ya, Bener. jadi kalau namanya strike, nggak perlu panik kencang-kencang, santai aja gini. Santai aja. Naik. Akhirnya bayangan ikan muncul dari dalam air. Seekor ikan kurisi atau lebih dikenal dengan nama angoli berhasil landed sempurna di tangan Dudit Widodo. Tahun berapa yang dapat lebih gede dari ini Mas? Yang ukurannya kursi-kursi gini Mas? Itu sebenarnya zaman dulu bukan sombong ya. Nih, kalau kita mancing nih dulu ikan-ikan gini banyak banget, rata-rata. Size yang lebih besar ini juga banyak. Banyak Mas ya? Banyak banget ya? Cuman sekarang susah banget ya Mas? Karena sekarang gini Mas ya? Karena sekarang kepancingnya lebih banyak dari ikannya. Mas, mancing mana strike back? Mantap! Kepiawaian senior saya Dudit Widodo ini sudah tak perlu diragukan lagi dalam mendapatkan ikan-ikan yang berukuran besar. Kalau dari keluarga snapper, ia pernah mendapatkan ruby snapper di lautan Bali. Fish on! Sambaran cukup kuat langsung didapatkan senior saya kala itu. Jadi kita turun di sini, ini kita memang hari ini kita rencananya memang jigging. Kita strike, di depan juga strike. Sekarang ini Santoso strike pemain dari Surabaya. Dia pakai bukan jigging juga 600 ya. Turun langsung disambar dia. Angler kawakan, Santoso juga mendapatkan strike dan sedang diuji oleh ikan yang besar. Posisi bertahan masih ia lakukan. Melihat ikan sangat-sangat powerful kali ini. Reel dengan kondisi drag mati masih terus mengeluarkan tali. Ikan apa gerangan? Bantu. Pepe, sang kapten kapal, ambil alih kendali. Ikan terus melawan dengan kekuatan penuh. Kayaknya yang belakang nih, ikannya besar sekali nih. Kayaknya dia ambil jack deh. Ini sampai kapten sampai menyerah nih. Dia ngangkat kaptennya nih. Pepe nih. Pepe ke sana Pepe.
Ikan saya lebih dulu menyerah. Bagong. Sementara Pepe dan Santoso harus gigit jari karena ikan ganas tadi akhirnya sukses kabur dan terlepas. Ah, sayang sekali. Bagong dia. Jadi udah ada 4 jenis dia. Sniper ini nih. Nggak long tail tapi Tidak hanya sekali, Dudit Widodo strike lagi pemirsa. Bener, Pepe. Spot yang diberikan kapten kapal Pepe benar-benar amis. Tarikan ikan besar kembali dirasakan Dudit Widodo. Ono apa-apa? Ono apa-apa ya? Yakin? Yakin. Moro iso? Iwa apa iki? Iwa pite. Iwa pite? Aduh. Lo kepiye? Kuatnya perlawanan ikan membuat senior saya sedikit kewalahan. Bisa aja nih Kapten Pepe ya, sampai dipijetin begitu. Servis luar biasa di Minang. Kita ini terapisnya bukan main-main, terapisnya dari Perancis. Iya. Setelah berjuang dari 20 menit, ikan pun berhasil dibuat kewalahan dan mulai terlihat dari permukaan air. Seekor ruby snapper kembali ditaklukkan senior saya. Mantap! Gimana aksi Dudit Widodo? Keren ya? Sekarang kita kembali ke kapal lagi yuk. Tidak ingin hanya menjadi penonton, saya pun mengubah teknik mancing dari jigging menjadi dasaran. Ini karena jigging saya dimakan dan teman-teman yang lain semuanya pakai dasaran, saya coba pakai dasaran nih. Siapa tahu chance buat dapet ikannya lebih bagus. Karena kalau biasa kalau misalnya udah dicampur jigging sama yang main dasaran, biasa ikan lebih mau sama yang main dasaran. Menggunakan umpan ikan tongkol, saya yakin akan mendapatkan sambaran. Strike! Wih, dari tadi siang susah banget kita dapetin ikan. Malam ini dasaran. Ini GP masih bang? GP. Di Gosong Pasir. Ini antara di Selat Sunda nih, antara Pulau Sumatera sama Pulau Jawa. Kita dapet ikan. Mantap. Spot Gosong Pasir di Selat Sunda memang terkenal dengan spot malamnya di kalangan para pemancing. Spot ini biasa dihuni oleh ikan target, mulai dari ruby snapper, dogtooth, hingga amberjack. Meski cuaca mulai kurang bersahabat, tidak menyurutkan tekad saya untuk menaikkan ikan. Akhirnya, kembali seekor angoli terlihat di permukaan. Lumayan nih capek ya. Mantep ini size-nya. Angoli nih. Kalau beberapa orang bilang kurisi mas. Ini lumayan sini juga rasanya mantep banget ini ikan mama suka ya. Coba mancing mana strike back? Mantap! Angoli merupakan ikan dari keluarga snapper. Warna gradasi merah, kuning, dan biru pada tubuhnya membuat ikan angoli memiliki penampilan yang menarik. Sepertinya memang sedang jam makan ikan nih. Giliran umpan Supri yang mendapatkan sambaran. Strike. Mantap. Dari jenis perlawanannya, sepertinya kali ini ikan berbeda yang ia dapatkan. Benar saja, ikan yang terkenal dengan kekuatannya, yaitu amberjack, berhasil dinaikkan ke permukaan. Wih, amberjack, lumayan. Oke, yuk. Ini dapat amberjack nih ternyata Mas Supri. Ini udah lama banget nih di Semer bisa ngeliat ikan amberjack lagi, sudah lama banget. Nih gimana tarikannya Mas? Kecil tapi lincah banget ya Mas. Iya, berat. Nah, tadi kedalaman ya, udah arus. Terus emang ini ikan kuat banget, sampai atas dia ngelawan. Kalau dia nggak dikompresi Mas, walaupun dari dasar sampai atas dia nggak dikompresi. Karena masih keluarga Travely dia. Tapi ini termasuk yang ikan paling enak. Tapi ini ikan enak juga. Siap. Ikan Thank konsumsi. you. Oke. Tapi Mancing mania strike bite, mantap! Ikan yang termasuk keluarga Karangidai memang dikenal karena ukuran dan kekuatannya yang besar. Tubuhnya yang panjang dan kuat membuatnya dapat berenang dengan kecepatan tinggi. Sepertinya ini menjadi ikan terakhir yang berhasil dinaikkan pada trip kali ini. Karena cuaca mulai tidak kondusif, kami memutuskan untuk balik kanan.
Pagi ini saya kembali turun ke laut, tapi tidak untuk mancing, melainkan menangkap ikan dengan cara lain. Pagi ini saya mau ikut nelayannya di Labuan. Saya mau ngejaring ikan. Kita mau tahu nih jaringnya apa, karena biasanya banyak banget nih. Mungkin bisa teri, bisa ikan-ikan besar. Kita mau tahu nih, ntar hasilnya dapat apa. Surutnya air laut membuat saya dan para nelayan berjalan menuju kapal. Setelah semua persiapan siap, saya dan para nelayan segera berangkat menuju tempat menjaring ikan. Di tengah perjalanan, sebagian anggota nelayan sibuk menyiapkan jaring. Sesampainya di spot yang dituju, jaring sepanjang kurang lebih 50 meter langsung diturunkan. Setelah semua jaring turun, perlahan kapal mendekati ujung jaring, lalu mesin dimatikan dan dua sisi jaring ditarik bersamaan. Di sisi kapal lainnya dilepaskan terpal yang berfungsi menahan laju kapal agar lebih pelan bergeser saat jaring ditarik. Berat ya bang? Gila berat. Nih, bayangin nih, abang-abangnya. Badannya lebih kecil dari saya, tapi tenaganya jauh lebih besar dari saya. Ini baru permulaan, saya udah ngos-ngosan. Ya, yang lainnya santai banget. Selain menarik jaring, susunan pemberat jaring harus diletakkan di tempat yang telah disediakan dan berurutan. Ini bertujuan jika jaring kembali dilepas ke laut, posisi jaring tidak kusut. Wah, ternyata ada hasilnya. Walau tidak banyak, ini bisa jadi tanda bahwa tempat menjaringnya sudah benar. Oh, jadi emang jenisnya terinya teri nasi nih, jadi teri yang kecil banget. Yang emang jadi targetnya nelayan jaring sekarang ini, teman-teman sekarang ini. Teri pun dibersihkan dari benda lainnya yang ikut terjaring. Mau langsung disaring nih, langsung ditaruh di tempat biar aman. Ini kita lagi milihin es batunya dulu ya. Bukan es batu, buru-buru. Sepertinya saya salah nih metode pemisahannya. Konsep jangan kayak gitu, nanti kelamaan. Terus gimana, Bang? Biar kasih air dulu, terus ikan terinya biar terendam, terus yang tadi yang batu esnya itu biar ke atas gitu ya. Lalu kita Saring. buang. Oke, siap. Ya, airnya gitu Siap. aja. Oke, berarti es batunya bisa Terima kasih diambil ya, maaf ya. Aman, Kang. Wah, maaf ya, kalau pakai cara saya tadi bisa lama banget ya. Jadi ini yang benar, bukan dipilah satu persatu. Setelah disaring, ikan teri ditempatkan di penampungan. Kegiatan jaring terus dilakukan berulang kali hingga penampungan penuh. Ada kejadian unik nih saat nelayan kembali menjaring. Rupanya ada hewan laut lainnya yang ikut terjaring. Wih, ini waduh, ngebur dia. Ternyata teman-teman nelayan di sini masih ini banget, masih peduli banget sama lingkungan. Jadi tadi dapat penyu, langsung dirilis biar nggak cepet mati. Setelah dirasa cukup, Kapten Bahri dan tim pun kembali ke darat untuk menimbang dan menjual hasil tangkapan. Tuh, ke foto. Berapa ini, Kang? Kira Pak, 32? Oh, belum. Aduh, berat. Sekilo ikan teri nasi dihargai 30.000 oleh penampung. Lumayan ya tadi hasilnya. Taunya kaptennya Kang Belek.
21 kilo. Wah, ternyata ini seharian kita ngejaring hasilnya 21 kilo. Jadi emang usahanya nelayan tuh emang patut diacungin jempol ya. Setelah transaksi selesai, ikan teri nasi langsung diproses menjadi ikan asin. Pertama, ikan dicuci terlebih dahulu. Setelah itu, ikan direbus menggunakan air yang diberi garam. Habis dibersihin langsung direbus nih. Ini rebusnya pakai air garam, Pak. Dikasih tambahin garam. Berapa lama ngerebusnya? Telur putih aja. Langsung jemur habis itu. Oke. Setelah direbus, ikan teri dijemur di tempat terbuka. Bang, ini biasanya berapa lama Bang keringnya, Bang? Kalau ini saya kayak Biasa kering 2 jam setengah lah. 2 jam udah langsung kering ya. Nah, Udah bisa langsung dijual ya. enggak, langsung dikipas, langsung dikardusin. Oh, langsung di packing. Nah, Udah bisa langsung dijual, berarti dikirim ya. Iya. Bang, mancing mana strike back? Mantap.